Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema yang begitu menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konseling, di mana konseling itu sendiri merupakan proses pemberian bantuan melalui diskusi tatap muka untuk seseorang yang mengalami masalah-masalah tertentu. Nah, di dalam proses konseling itu sendiri, ada seseorang yang memberikan konsultasi ataupun advice. Nah, orang tersebut sering disebut dengan istilah konselor. Adapun konselor-konselor itu memiliki tugas yang diantaranya yang pertama adalah mendiagnosis seseorang yang mengalami kesulitan dalam suatu permasalahan yang mana masih berada di bawah kemampuannya. Ini tugas konselor yang pertama. Kemudian tugas konselor yang kedua yaitu membuat dan mengembangkan program bimbingan khusus untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada seseorang. Dan yang ketiga, tugas dari konselor adalah menawarkan konsultasi kepada berbagai pihak agar dapat melihat kondisi atas perkembangan seseorang. Itulah beberapa tugas kunci dari seorang konselor. Nah, di dalam konseling itu sendiri juga memiliki beberapa tujuan utama, di mana tujuan-tujuan utama tersebut yang pertama itu adalah untuk meningkatkan relasi dengan orang lain. Kemudian tujuan konseling yang kedua itu adalah berupaya untuk memahami atas diri sendiri maupun orang lain. Dan yang ketiga, tujuan dari konseling itu adalah untuk mencari cara dalam rangka memotivasi diri. Ini adalah tujuan-tujuan utama dari dilakukannya konseling. Nah, selanjutnya mungkin ada beberapa pertanyaan yang sangat sederhana. Misalnya saja tentang kapan harus melakukan konseling. Yang namanya konseling itu biasanya orang telah mengalami suatu permasalahan yang cukup berat. Oleh karenanya, pada saat-saat ini, terutama ini dalam tanda kutip adalah sedang ada permasalahan besar, maka ada beberapa waktu atau kesempatan yang mana ada baiknya seseorang itu melakukan konseling. Kapan itu? Yang pertama adalah manakala seseorang memiliki masalah yang sangat pelik. Di mana jika masalah yang tengah terjadi sampai mempengaruhi aktivitas, maka kemungkinan besar orang tersebut
perlu untuk mengunjungi seorang konselor. Kemudian yang kedua adalah manakala seseorang mengalami kejadian yang menyebabkan trauma. Ini itu disebabkan karena berbagai peristiwa yang menimbulkan pengaruh dalam diri seorang sehingga dia menjadi trauma. Biasanya itu akan memicu rasa yang sedih dan berkepanjangan. Contoh-contoh dari peristiwa-peristiwa yang bisa mengguncang jiwa seseorang atau bisa saja menimbulkan trauma itu adalah seperti terjadinya perceraian. Mungkin juga karena kehilangan orang terdekatnya. Kemudian juga bisa muncul karena kehilangan pekerjaan. Bisa juga trauma itu muncul disebabkan karena telah mengalami suatu pelecehan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah seseorang itu hendaknya bertemu dengan seorang konselor manakala dia gagal menyelesaikan suatu masalah. Kita sebaiknya juga menemui seorang konselor jika kita telah berupaya untuk menyelesaikan masalah yang ada, tetapi tidak kunjung berhasil. Dan perlu diingat bahwa meminta bantuan ke konselor itu bukan berarti bahwa kita sedang mengidap gangguan jiwa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, seseorang membutuhkan bertemu dengan konselor itu manakala telah terjadi di mana pelampiasan masalah itu dilampiaskan ke hal-hal negatif. Kita juga penting untuk menemui konselor jika telah melakukan hal-hal negatif demi melampiaskan permasalahan. Misalnya saja, mengkonsumsi minuman-minuman beralkohol. Bisa juga merokok ataupun makan yang berlebihan. Atau bisa juga menggunakan obat-obatan terlarang. Ini suatu indikasi bahwa kita sebaiknya ataupun orang tersebut bertemu dengan konselor untuk melakukan konseling. Nah, selanjutnya di dalam proses konseling ini ada beberapa prosedur yang memang itu biasanya harus dilalui. Apa saja prosedur dari konseling itu? Yang pertama adalah fokus untuk mendefinisikan masalah. Kita perlu untuk mengutarakan perasaan, kondisi, dan permasalahan yang tengah kita hadapi. Terutama kita sedang menghadapi permasalahan yang pelik seperti yang kita sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah tahap inti ataupun tahapan kerja, di mana konselor akan mengidentifikasikan akar permasalahan dan mencari strategi yang tepat untuk memecahkan kendala-kendala ataupun permasalahan-permasalahan tadi. Ini yang kedua. Kemudian prosedur yang ketiga yaitu tahap perubahan dan tindakan. Yang mana seorang konselor dalam prosedur ini akan memberikan saran ataupun strategi yang paling tepat untuk mereka-mereka yang membutuhkan pemecahan masalah.
Pada tahap ini pula, seseorang yang membutuhkan bantuan atas terjadinya permasalahan tadi diharapkan mampu mengatasi persoalannya melalui solusi-solusi yang ditawarkan oleh seorang konselor. Itulah prosedur-prosedur di dalam proses konseling. Selanjutnya adalah manakala kita ingin bertemu ataupun berdiskusi dengan seorang konselor, kira-kira konselor yang seperti apakah yang pantas untuk kita mintai bantuan dalam memecahkan permasalahan? Ada beberapa ciri dari seorang konselor yang baik dan bisa kita jadikan rujukan untuk membantu kita apabila kita sedang menghadapi permasalahan yang rumit. Ciri yang pertama dari konselor yang baik tersebut itu adalah mereka menguasai bidangnya dengan baik. Seorang konselor yang baik harus memiliki pemahaman yang baik tentang konsep konseling dan juga harus memahami kode etik profesi dengan baik sehingga akan dapat memberikan saran maupun rekomendasi yang sesuai dengan kondisi orang yang membutuhkan advice tadi. Itu yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah seorang konselor yang baik memiliki kondisi psikis yang baik. Konselor yang baik itu juga selayaknya memiliki kondisi kejiwaan yang jauh lebih baik daripada orang yang membutuhkan advice-nya. Karena jika kondisi psikis dari seorang konselor sedang tidak baik, maka dikhawatirkan program-program konselingnya juga tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Itu adalah ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga dari seorang konselor yang baik adalah dia memiliki kemampuan dalam penguasaan aspek emosi. Seorang konselor yang baik juga harus bisa mengendalikan emosinya sendiri. Mereka juga harus mengerti tentang kondisi emosi dari orang yang meminta bantuan ataupun meminta solusi kepadanya, sehingga bisa memberikan saran maupun metode pendekatan yang paling sesuai. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu bahwa seorang konselor yang baik harus dapat dipercaya. Seorang konselor yang baik juga akan memiliki kredibilitas yang tinggi dalam melakukan tanggung jawabnya. Dan dia juga bisa memberikan penilaian secara objektif. Ini adalah yang keempat. Kemudian yang kelima, ciri dari seorang konselor yang baik adalah bahwa dia memahami tentang kepribadian dirinya sendiri. Seorang konselor yang baik tentu harus mengerti kondisi, karakteristik, dan juga kepribadian mereka sendiri sebelum dia, seorang konselor tersebut, membantu mengatasi permasalahan orang lain. Nah, ini akan membantunya untuk dapat merasakan
atas apa yang dirasakan oleh orang yang meminta bantuan ataupun solusi. Sehingga konseling dapat berlangsung lebih optimal. Nah, selanjutnya, jika terjadi suatu proses konseling ini, apa yang menjadi fungsi dari proses konseling ini? Ada beberapa fungsi dari konseling yang patut untuk kita pahami bersama, di mana fungsi konseling yang pertama itu adalah fungsi pemahaman. Yang mana konseling ini diharapkan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan solusi ataupun saran agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan juga terhadap lingkungannya. Ini yang pertama. Kemudian fungsi konseling yang kedua itu adalah fungsi pemeliharaan. Di mana dalam fungsi pemeliharaan dalam konseling ini akan membantu orang-orang yang membutuhkan saran ataupun advice agar dapat menjaga dirinya sekaligus mempertahankan situasi yang telah kondusif, yang telah tercipta dalam diri orang yang membutuhkan konseling tersebut. Ini yang kedua. Kemudian fungsi konseling yang ketiga yaitu fungsi preventif. Di mana fungsi preventif ini merupakan upaya dari seorang konselor untuk bisa selalu ataupun senantiasa mengantisipasi berbagai permasalahan yang mungkin saja bisa terjadi. Sekaligus berupaya untuk mencegah berbagai permasalahan tersebut muncul di kemudian waktu. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu fungsi fasilitasi. Yang mana konseling itu diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi siapapun orang yang membutuhkan konsultasi, membutuhkan saran, membutuhkan advice dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, selaras, serasi, dan juga seimbang dalam seluruh aspek diri dari orang yang membutuhkan solusi tersebut. Itu yang keempat. Kemudian fungsi yang keempat, tadi yang ketiga, yang keempat adalah fungsi pengembangan. Di mana di dalam fungsi pengembangan ini, seorang konselor diharapkan mampu menciptakan suatu lingkungan yang kondusif dan juga memfasilitasi perkembangan dari orang yang membutuhkan konseling agar lebih baik lagi. Tentu dengan adanya konseling diharapkan berbagai permasalahan yang muncul dan itu cukup rumit yang diterima, yang dilakukan oleh seseorang, maka orang tersebut akan memiliki berbagai opsi untuk mencari solusi terbaik atas persoalan ataupun permasalahan yang muncul. Oleh karenanya permasalahan tidak perlu untuk dihindari, tetapi permasalahan itu justru
justru biarkan ada dan kita berlatih terus untuk menghadapi berbagai persoalan yang barangkali bisa muncul di mana saja dan kapan saja. Namun, dengan kepercayaan diri, dengan sikap pembelajaran, maka seseorang praktis akan mampu meminimalisasi berbagai persoalan yang nampaknya rumit dan pelik. Demikian pembahasan singkat kita tentang konseling ini. Dan kita akan melanjutkannya dengan membahas berbagai tema-tema menarik lainnya di sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.